Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 7 SMP. Nah, materi apa yang kita bahas kali ini? Yaitu materi himpunan. Jadi, kita akan mempelajari materi himpunan dengan cara mengerjakan beberapa soal yang ada di sini. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, di sini ada soal, di antara himpunan-himpunan berikut ini, yang bukan merupakan himpunan kosong. Oke, perlu dilihat ya. Himpunan bilangan prima dari 23 dan 29. Bilangan prima berarti bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, berarti di sini antara 23 dan 29. Ada 24. 24 itu bukan karena bilangan genap ya, berarti dia bisa dibagi dengan 2. Salah berarti. 25 juga begitu, dia bisa dibagi 5. Salah. 26 bisa dibagi 2 ya. 27 dia bisa dibagi 3. 28 dia bisa dibagi 2. Berarti dia di antara ini yang merupakan bilangan prima itu tidak ada atau himpunan kosong gitu. Yang kedua, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dengan bilangan genap. Perlu kita tahu, tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dengan bilangan genap. Karena pasti ada sisa di sini. Berarti nanti kalau misalnya himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi bilangan genap, dia merupakan himpunan kosong. Jadi salah ya, yang dicari kan bukan himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan bilangan kelipatan 3 yang bukan kelipatan 6. Oke, yang kelipatan 3. Banyak ya yang kelipatan 3. Yang pertama itu ada 3. Terus 6 juga kelipatan 3. Tapi dia kelipatan 6, berarti bukan ya. Selanjutnya 9. Terus 12. 12 ini kelipatan 3 juga kelipatan 6. Berarti dia bukan anggotanya. Terus ada 15. Nah, ini juga berarti dia bukan himpunan kosong. Banyak ya masih. Tapi kita contohkan segini aja karena udah membuktikan bahwa dia bukan himpunan kosong. Berarti ini benar. Yang D, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Ingat ya, bilangan prima yang habis dibagi bilangan 4. Berarti 4 perlu diingat dia bilangan genap. Berarti kita nyari yang kemungkinan adalah bilangan genap juga. Berarti di bilangan prima yang merupakan bilangan genap hanya 2. Tapi 2 tidak habis dibagi dengan 4. Berarti dia adalah himpunan kosong. Berarti di sini kesimpulannya adalah yang C. Gitu. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Diketahui M sama dengan X di mana negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Nah, X itu merupakan elemen bilangan bulat. Maka himpunan M jika disajikan dengan cara enumerasi adalah, kalau kita berbicara tentang enumerasi, berarti kita di sini berbicara tentang menjabarkannya ya. Jadi kita harus menyusun anggota-anggota yang termasuk di dalam M gitu. Berarti kita lihat di sini, negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Berarti kita cari X-nya. X-nya apa aja di sini? Negatif 3 masuk karena ini ada tandanya kurang dari sama dengan. Berarti ada sama dengannya ya. Berarti X-nya ada apa aja? Ada negatif 3. Selanjutnya kita urut. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3.
Terus ada 4. 4 termasuk nggak? Enggak, karena di sini nggak ada sama dengannya. Di sini nggak ada sama dengannya. Berarti otomatis dia bukan anggota dari X itu sendiri. Maka kalau himpunan M, jika disajikan dengan enumerasi, jawabannya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Berarti jawabannya yang mana? Yang A salah ya, karena ada 4. Yang B gak ada negatif 3, berarti salah juga. Yang C, oh di sini lengkap, berarti benar. Yang D, dia tinggal ada 0, berarti dia salah. Berarti otomatis jawabannya adalah yang C gitu. Oke, soal selanjutnya. Diketahui banyaknya anggota dari A adalah 25, banyaknya anggota dari B adalah 19, dan banyaknya anggota dari A diiris dengan B adalah 9. Disuruh cari berapa banyak anggota dari gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Di sini ada rumusnya. Jadi, cara mengetahuinya adalah banyaknya anggota dari gabungan himpunan A dan B itu sama dengan banyaknya himpunan A, banyaknya anggota dari himpunan A ditambah banyaknya anggota dari himpunan B dikurangi banyaknya anggota dari irisan A dan B. Maka di sini kita bisa cari anggota A tadi berapa? 25. Terus banyaknya anggota B berapa? 19. Berarti kita tambah di sini 19 dikurangi banyaknya anggota dari irisan AB berapa? 9. Gitu. Berarti di sini 25 ditambah 19 dia 44 dikurangi 9. 44 dikurangi 9 berapa? 35. Jadi jawabannya ini. Jadi opsinya yang benar adalah yang C. Gitu. Next. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada M. Himpunan M sama dengan X, di mana 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 13. X itu merupakan elemen dari bilangan prima. Banyak himpunan bagian dari N adalah, kita cari dulu, himpunan dari N itu apa aja? Jadi himpunan dari N itu dari 2, kurang dari sama dengan X, kurang dari 13. Syaratnya, X itu merupakan himpunan dari bilangan prima. Maka 2 ya termasuk. Terus 3 juga. 5. Terus 6 nggak masuk, 7. 8 nggak masuk, 9 juga enggak, 10 juga enggak, 11 ya. 12 enggak, 13 enggak termasuk karena dia enggak ada sama dengannya. Berarti berapa banyaknya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita bisa tulis banyaknya anggota dari N adalah 5. Nah, caranya cari himpunan bagian dari N. Himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N di sini. Berarti kita bisa lihat N-nya berapa di sini? 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berarti dia 32. Gitu. Berarti jawabannya yang mana? Opsinya yang B. Gitu. Soal selanjutnya. Di sini ada soal cerita.
Diketahui himpunan K adalah himpunan huruf pembentuk kata viavalen. Banyak himpunan bagian dari K yang mempunyai 3 anggota adalah, kalau kita ingat, viavalen ini kan banyak huruf yang double-double ya. Kita singkirkan yang double-double. Jadi kita cari dulu apa aja penyusunnya. Dari awal ya, P, terus ada I, ada A, ada P lagi, kita cukup tuliskan 1, ada A, kita sudah ada di sini, L, kemudian E, dan N terakhir. Berapa banyaknya anggotanya? Berarti NK sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya anggota K adalah 6. Kemudian banyaknya himpunan bagian dari K yang mempunyai 3 anggota adalah, kalau misalnya kita nyari berapa banyak anggota dari himpunan bagian, kita pakai Pascal. Jadi gimana itu Kak caranya Pascal? Gini. Lihat di sini 1. Pascal itu biasanya segitiga Pascal biasanya dikenalnya. Kenapa kata-katanya segitiga? Karena bentuknya nanti segitiga. Jadi 1 pertama gini, 1, 1 gini. Selanjutnya kan di sini kosong nih. Sebelumnya 1 berarti tetap di sini 1. Selanjutnya di tengah-tengah antara 1 dan 1 ini ditambah, jadinya 2. Terus nggak ada di sini tetap 1. Lanjut lagi 1. 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 1, 3. Di sini nggak ada, berarti di sini 1. Selanjutnya 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1. Lanjut lagi 1. 5. 10. 6 tambah 4, 10. 5. 1. Lanjut lagi 1. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10 itu 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5 itu 15. 5 tambah 1, 6. Gini. Tadi ditanya kalau misalnya anggotanya adalah 6. Dilihat ya dari sini itu anggota himpunannya jika dia himpunan kosong. Kalau di sini dia punya 1 anggota. Ini 2, AB misal. Berarti kita cari dulu. Kalau misalnya dia punya 6 anggota, kita lihat di sini himpunan kosong. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di sini dia banyak anggotanya adalah 6. Gitu. Selanjutnya, kita cari banyaknya himpunan bagian dari K yang mempunyai 3 anggota. Kalau kita ketahui, diurut ya dari sini. Itu berarti dia punya 0 anggota. Nah, di sini dia punya 1 anggota. Sedangkan di sini dia 2 anggota. Di sini 3, urut ya. 4. Di sini 5 anggota. Terakhir adalah 6 anggota. Yang ditanya berapa mempunyai 3 anggota, berarti ini ya. Jawabannya adalah 20. Berarti opsi yang C. Soal selanjutnya. Di sini ada diketahui A itu merupakan kelipatan dari 3 yang kurang dari 35. Berarti di sini kita bisa lihat apa aja kelipatan 3 yang kurang dari 35. Kita urut ya. 3, 6, terus ada 12. 9 dulu. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Oh, sudah, karena berhenti di 35. Selanjutnya,
Yang ini faktor prima dari 15. Bisa kita cari dengan tangan faktor. Berarti kalau 15 dia adalah 3 dan 5. Oke. Selanjutnya, kelipatan 2 yang kurang dari 33. Berarti dia ada 2, terus 4, 6, 8, 9 nggak masuk ya. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Selanjutnya yang D, faktor prima dari 8. Oke, faktor prima dari 8 berarti dia hanya 2 ya. Oke, kita sudah tahu anggota dari A, B, C, D. Berarti kita tinggal jawab pertanyaannya. Dari pernyataan berikut, A merupakan himpunan bagian dari B. Coba kita lihat di sini anggotanya A adalah 3 sampai 33 ini. Dia apakah himpunan bagian dari B? Enggak. Kenapa? Karena ada anggota dari himpunan A yang bukan anggota dari himpunan B. Contohnya apa? 6, 9, sampai 33. Ini kan enggak ada di B. Berarti dia salah. Selanjutnya yang 2. B himpunan bagian dari A. Kita lihat B itu ada 3 sama 5. Apakah dia himpunan bagian dari A? Kita lihat 3. Oh, ternyata ada di sini anggotanya 3. Terus 5. Ternyata 5 itu bukan anggota dari A. Maka dia salah. Selanjutnya yang ketiga ini. D itu himpunan bagian dari C. Anggotanya D tadi berapa? 2. Maka apakah dia termasuk himpunan bagian dari C? Kita lihat anggotanya 2. Apakah 2 termasuk anggota dari C? Oh ya, ternyata benar. Berarti dia merupakan himpunan bagian. Yang 4, C itu himpunan bagian dari D. Salah ya, kenapa? Karena ada anggota dari C yang bukan anggota dari D. Berarti ini jawabannya salah. Tapi yang benar yang mana? Yang C. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Perhatikan diagram Venn sebagai berikut. Yang menunjukkan himpunan A gabungan B komplement adalah daerah bernomor, kita lihat satu-satu. A itu himpunan A, berarti yang ini ya. Kita kasih warna. Yang ini dan yang ini. Selanjutnya B komplement dulu, kita cari B komplement. Ingat kalau ada tulisan B komplement, berarti di sini kita cari anggota yang bukan merupakan anggota himpunan dari B gitu ya. Kalau ada tulisan B komplement gitu. Berarti kita cari A B komplement. B komplementnya berarti ada apa aja di sini yang tidak termasuk. Di sini kita tulis ya. A-nya itu 2 dan 3. B komplement berarti berapa? B komplement yang tidak termasuk 3 dan 4 berarti 1 dan 2. 1 dan 2. Berarti kalau misalnya A digabung dengan B komplement, maka hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Jadi kalau ada gabungan gitu ya, berarti digabung semua anggota A sama anggota B komplement. Jawabannya yang mana? 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang D gitu.
Oke, soal selanjutnya ada diagram Venn lagi. Perhatikan diagram Venn berikut. Yang ditanya itu adalah himpunan A komplement diiris dengan B komplement. Kita cari satu-satu ya. Berarti A komplement itu sama dengan, ingat A komplement adalah anggota semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Berarti kita kecualikan yang ada di lingkaran A. Apa aja berarti? 7, 6, 8, dan 9. Selanjutnya, B komplement. Oke, berarti anggota semesta yang bukan anggota dari B. Berarti kita kecualikan yang ada di dalam lingkaran B. Jadi kita bisa tarik di sini 1, 3, 4, 8, dan 9. Oke, berarti A komplement diiris dengan B komplement sama dengan, ingat kalau kita berbicara tentang iris, berarti kita berbicara tentang anggota yang sama-sama. Jadi apa anggota yang sama-sama itu maksudnya? Anggota itu dimiliki oleh A komplement, juga dimiliki oleh B komplement. Ingat 7 di sini nggak ada, bukan berarti 6 juga nggak ada. 8 ada ternyata, berarti 8 di sini sama di sini. 9 juga ada ternyata. 1 nggak ada, 3 juga nggak ada, 4 juga nggak ada. Berarti A komplement diiris dengan komplement, jawabannya adalah 8 dan 9. Berarti di sini jawabannya yang mana? Yang B. Oke, soal selanjutnya. Diketahui P merupakan X, di mana 7 kurang dari X kurang dari sama dengan 11. Dan X-nya merupakan elemen dari bilangan bulat. Oke, kita cari dulu ya di sini. Anggotanya dari P itu apa aja? Jadi di sini P itu sama dengan apa aja? 7. Enggak ya, karena nggak ada sama dengannya. Berarti 8, 9, 10, dan 11. Yang Ki juga. Ki adalah X, di mana X itu kurang dari 15 dan X merupakan elemen dari bilangan ganjil. Berarti ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Oke. Maka P selisih Q atau P dikurangi Q adalah, jadi kalau ada kata gini, P selisih Q, kita cari selisihnya, kita lihat di sini, anggota P yang bukan anggota dari Q. Berarti kita lihat di sini, 8, nggak ada ya di sini, berarti 9 ada. 10 nggak ada, 11 ada. Berarti kita bisa lihat di sini P dikurangi Q atau P selisih Q itu sama dengan 8 dan 10. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang ini opsinya seharusnya ABC ya. Ini berarti yang F, opsinya yang benar. Soal selanjutnya. Jika A dan B adalah tak saling lepas, maka himpunan A selisih B adalah oke. Karena kita berbicara di sini tak saling lepas, berarti ada anggota dari himpunan A yang juga merupakan anggota dari himpunan B. Kita bisa, kalau misalnya susah, berarti kita pakai diagram Venn ya, biar mempermudah gitu. Oke, di sini anggotanya A dan B gitu. Karena tak saling lepas berarti ada ini ya, anggota dari A merupakan anggota dari B gitu. Selanjutnya
A selisih B, berarti anggota A yang bukan anggota dari B. Jawabannya harusnya yang ini ya. Ini anggotanya, berarti kita bisa cari dari yang A dulu di sini. Ini A, eliminasi B ya, jadi sama dengan ini. Coba yang A. A itu merupakan irisan dari A diiris dengan B komplement. Berarti kita lihat diagram Venn-nya. Di sini A, di sini B. A anggotanya berarti ini ya. Yang bukan B komplement. Oke, di sini B komplement. Diiris ya. Oke, yang diiris berarti kita cari anggotanya yang sama. Kalau di sini itu diiris dengan B. Berarti mana seharusnya yang ini ya? Kita kasih warna yang beda. Yang ini. Oh, ternyata benar. Sama ya. Tapi kita buktikan dulu. Coba opsinya yang D. Kalau A digabungin dengan B komplement. A komplement digabung sama B komplement. Berarti dia yang mana? Di sini anggotanya A, di sini anggotanya dari B. Berarti yang komplement di sini ya. Jadi kita cari di sini adalah ini. Salah ya? C sekarang. A komplement diiris dengan B komplement. Kira-kira yang mana ini? Ini A, B, di komplement digabung. Berarti kita bisa lihat di sini sama di sini. Berarti salah. Yang D opsinya B selisih A. Berarti di sini kita cari anggota B yang bukan dari anggota A. Berarti ini ya. Berarti mana opsi yang benar? Opsi yang benar adalah yang A. Ini dia. Ya. Oke, soal selanjutnya adalah ini. Hasil penelitian terhadap 56 siswa diperoleh data sebagai berikut. 34 siswa mempunyai kakak, 27 siswa mempunyai adik, 10 siswa anak tunggal, dan banyak siswa yang hanya mempunyai adik adalah, berarti kita bisa tuliskan di sini, kita bikin diagram Venn. Diagram Venn-nya, karena ada dua anggota, berarti gini. Di sini misal yang punya kakak kita sebut dengan himpunan A, dan yang mempunyai adik adalah himpunan B. Berapa totalnya? Berarti totalnya di sini adalah 56 gitu. Yang anak tunggal berapa? 10. Berarti kita cari dulu. Banyak siswa yang hanya mempunyai adik saja. Jadi kita catat di sini. Kita kasih rumusnya yang tadi. N A digabung dengan B, dia sama dengan banyaknya anggota dari A ditambah banyaknya anggota dari B dikurangi banyaknya anggota dari A diiris dengan B. Oke, banyaknya anggota A digabung dengan B, maka di sini kita bisa lihat 56 atau semestanya dikurangi yang di luar diagramnya ini ya, yang di luar lingkaran. Berarti sama dengan NA-nya berapa? 34. Terus NB-nya berapa? 27. Dikurangi, ini kita nggak tahu ya yang punya kakak dan yang punya adik berapa. Kita misalkan X di sini. Berarti kita bisa kerjakan 56 dikurangi 10, dia 46. Itu sama dengan 34 ditambah 27 adalah 61. Dikurangi X. Supaya X-nya nggak minus, berarti kita pindah ruas ke sini. X sama dengan
dengan 61 dikurangi 46. Maka X adalah 15. Nanti kita bisa lihat di sini, kita gambar ya yang besar ya diagram pennya biar tahu. Tadi di sini A, di sini B. Ternyata irisannya antara A dan B itu adalah 15. Berarti di sini ditulis 15. Berarti banyaknya siswa yang hanya mempunyai adik berapa? Caranya itu adalah banyaknya yang siswa yang punya adik kan tadi totalnya 27. Berarti nanti 27 dikurangi 15. Berapa 27 dikurangi 15? Dia adalah 12. Berarti jawabannya yang A, gitu. Sekian materi himpunan kali ini. Kalau ada salah kata atau dalam penjelasannya kurang jelas, Mbak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.